Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya ini. Pada kali ini kita masih latihan soal, yaitu prediksi soal P3K tahap 2 ya. Ini part yang ke-13, lengkap dengan pembahasan. Untuk soal-soal yang lain bisa dilihat di channel saya ini ya. Pada soal-soal ini yang sering muncul dalam seleksi P3K tahun-tahun kemarin. Oke, langsung saja kita mulai. Soal pertama, dalam melaksanakan tugas sebagai penata layanan operasional sering kali ada situasi di mana dibutuhkan pengambilan keputusan cepat. Keputusan yang diambil secara cepat dan tepat dapat memengaruhi kelancaran operasional kantor. Manakah langkah berikut yang paling penting dilakukan sebelum mengambil keputusan cepat? A. Mengumpulkan informasi yang relevan. B. Menunda keputusan untuk berdiskusi dengan tim. C. Mengambil keputusan berdasarkan intuisi. D. Mengabaikan informasi yang kurang penting. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengumpulkan informasi yang relevan. Pembahasannya yaitu keputusan cepat tetap berdasarkan informasi relevan agar tidak salah langkah dan berdampak buruk ke operasional. Soal nomor 2. Sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja. Apa yang seharusnya dilakukan seorang operator layanan operasional guna meminimalkan dampak pada operasi? A. Menghubungi tim teknis. B. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. C. Menunggu sistem kembali normal. D. Menginformasikan kepada manajemen. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. Pembahasannya yaitu mengalihkan layanan ke sistem cadangan atau backup system adalah tindakan terbaik untuk meminimalkan gangguan operasional. Soal nomor 3. Dalam pengelolaan layanan operasional, seorang penata layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan setiap divisi dengan baik. Salah satu cara untuk mengidentifikasi kebutuhan dengan efektif adalah dengan A. Mengabaikan permintaan dari divisi-divisi kecil. B. Menyusun anggaran tanpa konsultasi dengan divisi lain. C. Melakukan survei kebutuhan secara berkala kepada setiap divisi. D. Mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jawaban yang paling tepat adalah C. Melakukan survei kebutuhan secara berkala kepada setiap divisi. Pembahasannya yaitu survei kebutuhan tiap divisi secara berkala membantu mengidentifikasi kebutuhan operasional secara objektif dan menyeluruh. Soal nomor 4. Anda diminta membantu pelatihan untuk peserta dengan latar belakang agama berbeda. Apa sikap Anda? A. Menolak karena takut salah. B. Menyesuaikan materi dan menghargai perbedaan. C. Menyampaikan materi seperti biasa. D. Menghindari pembicaraan sensitif. E. Menyerahkan ke orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyesuaikan materi dan menghargai perbedaan. Pembahasannya yaitu menghormati keberagaman dan menyesuaikan pendekatan mencerminkan sikap profesional dan sensitif budaya. Soal nomor 5. Anda mendengarkan menyebarkan informasi pribadi orang lain. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membiarkannya saja. B. Menegur secara pribadi agar menghentikan. C. Menyebarkannya juga. D. Mengungkit kesalahan itu di forum. E. Menyindir di media sosial. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menegur secara pribadi agar menghentikan. Pembahasannya yaitu penanganan langsung dan pribadi, menjaga privasi dan menghindari konflik terbuka.
Soal nomor 6. Dalam kegiatan kantor, Anda melihat panitia mengabaikan peserta difabel. Sikap Anda adalah A. Tidak ikut campur. B. Menyampaikan saran agar lebih inklusif. C. Menegur keras di tempat. D. Membahas di media sosial. E. Mengabaikan karena bukan tanggung jawab Anda. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyampaikan saran agar lebih inklusif. Pembahasannya yaitu memberi masukan secara konstruktif, menunjukkan kepedulian terhadap hak dan kesetaraan. Soal nomor 7. Anda berbeda pendapat dengan atasan terkait suatu kebijakan. Sikap Anda adalah A. Memaksakan pendapat. B. Diam dan mengikuti saja. C. Menyampaikan masukan secara sopan. D. Mengeluhkan ke rekan kerja. E. Menolak menjalankan kebijakan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menyampaikan masukan secara sopan. Pembahasannya yaitu mengkritisi secara sopan dan berdasarkan data adalah ciri profesionalisme. Soal nomor 8. Rekan Anda mempermalukan orang lain dalam forum karena berbeda pendapat. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mendukung agar yang lain jera. B. Menegur rekan Anda di tempat. D. Membiarkannya karena takut ikut terseret. D. Membela yang dipermalukan dan meredakan suasana. E. Membahasnya di belakang. Jawaban yang paling tepat adalah D. Membela yang dipermalukan dan meredakan suasana. Pembahasannya yaitu membela dengan tenang tanpa memperkeruh situasi, menunjukkan keberanian moral dan empati. Soal nomor 9. Anda mengetahui rekan kerja mendapat informasi lebih dulu tentang kebijakan baru dan menyimpannya sendiri. Bagaimana sikap Anda? A. Menghadap atasan dan memprotes. B. Menyindirnya di forum rapat. D. Menanyakan secara langsung dan sopan. D. Membahas dengan tidak membagikan informasi juga. E. Mengabaikan dan bekerja seperti biasa. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menanyakan secara langsung dan sopan. Pembahasannya yaitu mengkomunikasikan secara langsung dan sopan adalah langkah profesional yang bisa menyelesaikan masalah tanpa konflik. Soal nomor 10. Rekan kerja Anda menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Apa yang akan Anda lakukan? A. Diam karena takut. B. Ikut memanfaatkan situasi. C. Memberi peringatan secara pribadi. D. Langsung melapor tanpa bicara dengannya. E. Membicarakannya ke banyak orang. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memberi peringatan secara pribadi. Pembahasannya yaitu menegur langsung secara pribadi adalah langkah awal yang etis sebelum membawa ke ranah lebih tinggi. Nah, itu tadi beberapa soal P3K yang sering muncul di seleksi P3K sebelumnya. Saya doakan semoga kalian lulus dalam seleksi P3K tahun ini. Untuk soal selanjutnya dapat dilihat di channel saya ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.